Halo Sobat NVDN, kembali lagi bersama kami di channel NVDN Media. Pada kesempatan kali ini, kami akan berikan tutorial tentang dasar-dasar pembuatan tabel pada Microsoft Word part kedua. Di part sebelumnya atau di part pertama, kita sudah mempelajari tentang bagaimana pembuatan tabel, bagaimana penggabungan kolom, serta bagaimana kita mengatur ukuran kolom. Bagi Sobat NVDN Media yang belum menonton video part pertamanya, link videonya akan saya taruh di deskripsi. Nah, untuk part yang kedua kali ini, kita akan pelajari tentang 3 cara dalam dasar-dasar pembuatan tabel. Antara lain, yang pertama, cara menambahkan baris dan kolom. Yang kedua, cara menghapus tabel. Dan yang ketiga adalah cara penomoran otomatis atau membuat nomor otomatis pada tabel kita. Baik, untuk yang pertama yaitu tentang cara menambah baris dan kolom. Untuk menambahkan baris dan kolom itu sangatlah perlu. Misalkan di sini saya mempunyai 4 kolom dan atau 4 baris. Misalkan kita ada data tambahan lagi atau data tambahan terakhir yang membutuhkan kolom tambahan atau baris tambahan. Nah, biasanya kita akan menggunakan menu tab. Misalkan kita di kolom atau di baris yang terakhir kita tab, maka akan otomatis menambahkan. Nah, cara seperti itu juga bisa, tapi saya akan berikan cara yang lebih gampangnya. Nah, untuk caranya yang pertama, kita akan menambahkan barisnya dulu ya. Pertama kita blok baris yang paling bawah ini dulu. Kalau kita ingin menambahkan baris ya, pertama kita blok barisnya. Ingat barisnya aja yang bawah ini kita blok seperti ini ya, atau terblok semuanya. Atau jika kita malas untuk memblok atau mendrag satu persatu seperti ini, caranya taruh kursor di samping sebelah kiri sampai lambang kursor kita menuju ke sebelah kanan. Saya bersihkan dulu. Nah, seperti ini. Taruh kursor di sebelah kiri kolom sampai lambang kursor menjadi panah yang miring ke sebelah kanan seperti ini ya. Lalu kita klik saja, maka otomatis baris yang paling bawah ini akan terblok secara spontan atau otomatis. Jadi kita tidak perlu ngeblok secara manual seperti ini ya. Cukup kita taruh kursor seperti ini, lalu klik, lalu akan terblok. Nah, untuk menambahkannya, kita pergi atau silakan pergi ke menu layout. Klik saja menu layout. Nah, di sini ada 4 macam pilihan. Saya besarkan dulu. Di sini ada 4 macam pilihan, ada insert above, ada insert below, ada insert left, dan insert right. Maaf. Nah, untuk menambahkan barisnya, silakan klik yang insert below. Nah, ketika kita klik insert below, maka otomatis barisnya akan ditambahkan ke bawahnya. Bagaimana? Apakah sudah paham Sobat NVDN? Sangat gampang sekali untuk menambahkan baris. Saya ulangi lagi ya. Pertama kita blok terlebih dahulu seperti ini, atau silakan taruh kursor sampai lambang kursornya menjadi panah yang miring ke sebelah kanan, klik, lalu kita pilih atau pergi ke menu layout, lalu pilih yang bagian insert below. Maka akan otomatis akan ditambahkan baris di bawahnya. Nah, misalkan di sini penomorannya misalkan 3 ya. Misalkan kita akan menambahkan baris tapi garisnya di atasnya 3 ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini, kita klik saja seperti ini, seperti tadi ya kita blok. Lalu kita pilihnya bukannya insert below tapi yang insert above. Nah, otomatis akan ditambahkan baris di atasnya nomor 3 tadi. Bagaimana? Sudah paham kan? Sangat gampang sekali cara menambahkan baris. Nah, sekarang kita akan pelajari cara menambahkan kolom. Nah, di sini kan ada 4 kolom ya. Di sini contohnya ada 4 kolom. Ada kolom nomor, kolom nama, kolom alamat, dan yang terakhir ada kolom keterangan. Nah, misalkan di sebelahnya kolom alamat, kita akan memberikan kolom tambahan baru. Misalkan tentang kolom tempat tanggal lahir. Caranya seperti apa? Caranya sama seperti yang tadi ya. Kita blok kolomnya. Ingat, kita blok kolomnya seperti ini. Atau kalau kita malas memblok atau drag satu persatu seperti ini, taruh kursor di atas kolom yang akan kita blok sampai lambangnya seperti ini atau panah hitam seperti ini ya. Saya besarkan dulu. Taruh kursor sampai kursor atau berubah menjadi lambang panah hitam ke bawah seperti ini. Lalu kita klik, maka akan otomatis kolom keterangan akan terblok semuanya. Nah, setelah kolom keterangan terblok, kita pergi lagi ke menu layout, lalu kita pilih yang insert left. Nah, maka di sebelah kiri kolom keterangan akan ditambahkan kolom yang baru. Nah, kalau misalkan kita menambahkan kolomnya di sebelah keterangan sebelah kanannya, sama, kita pilih yang insert right, maka akan ditambahkan otomatis kolom yang baru di sebelah kanan atau di sebelah kanan kolom keterangan. Bagaimana? Saya ulangi lagi ya. Misalkan kita akan menambahkan 1 kolom di sebelahnya alamat, atau alamatnya bisa kita blok. Seperti ini kita blok alamat. Kita akan menambahkan kolom baru di sebelah kanan alamat. Kita pergi ke menu layout,
pilih yang bagian insert right. Nah, maka akan otomatis ditambahkan kolom di sebelah alamat. Kalau kita klik yang insert live, maka akan ditambahkan kolom otomatis di sebelah alamat. Gimana? Sangat gampang sekali kan untuk cara menambahkan baris dan kolom pada Microsoft Word. Satu lagi triknya, misalkan tadi kan kita sudah pelajari cara untuk menambahkan baris. Seperti ini, kita tinggal klik insert below seperti ini. Nah, misalkan saya akan menambahkan 10 baris atau 25 baris lagi. Tentu saja kalau kita klik satu persatu seperti ini akan capek, akan membutuhkan waktu yang lama. Caranya sangat gampang sekali. Kita akan memanfaatkan yang namanya fungsi kelipatan. Kita blok saja, misalkan kita blok 1, 2, 3, 4 kolom ini, kita blok. Kita klik saja insert below. Nah, otomatis akan menambahkan 4 baris lagi ke bawahnya. Bagaimana? Apakah Sobat NVIDIA sudah paham? Maka akan otomatis menambahkan 4 kolom atau 4 baris lagi. Tidak satu persatu lagi, otomatis 4. Lalu kalau misalkan kita bloknya langsung banyak seperti ini, sama akan menambahkan langsung banyak barisnya seperti ini, tuh kan? Akan langsung banyak seperti ini. Bagaimana Sobat NVIDIA? Sangat gampang sekali kan untuk cara menambah baris dan kolom pada tabel kita di Microsoft Word. Untuk yang kedua atau tutorial yang kedua yaitu tentang cara menghapus tabel. Nah, di sini cara menghapus tabel sama, kita akan menghapusnya antara baris dan juga kolom. Misalkan di sini yang baris paling bawah ini kita akan menghapusnya. Bagaimana cara menghapusnya? Sangat gampang sekali. Kita blok saja seperti ini, sama ya tetapnya. Untuk menghapus atau menambah sama, kita akan blok seperti ini, atau bisa klik seperti ini, taruh kursor sampai lambangnya menjadi panah yang miring ke sebelah kanan. Lalu pergi ke menu layout. Nah, pergi ke menu delete. Nah, di dalam menu delete, di sini ada beberapa pilihan. Ada delete cell, delete kolom, delete row, dan delete tabel. Nah, kalau kita milih delete cell ini merupakan penggabungan. Artinya, jika kita milih delete cell, maka cell pun akan mendeteksi secara otomatis dia akan mendelete atau menghapus apa. Untuk delete cell, ada beberapa pilihan. Ada delete row, kolom, atau cell itu pun sendiri. Nah, kalau delete kolom, akan menghapus kolomnya. Khusus untuk menghapus kolom, atau kalau kita milih delete row akan menghapus barisnya. Kalau delete tabel, maka akan tabelnya pun akan terhapus. Nah, pertama kita akan mencoba menghapus barisnya yang paling bawah ini. Kita blok dulu baris yang paling bawah atau baris yang akan kita hapus. Kita pergi ke menu layout, pilih delete, lalu pilih yang delete row. Nah, maka otomatis baris yang paling bawah tersebut akan terhapus. Bagaimana? Sangat gampang sekali kan? Lalu kalau kita menghapus 2 baris, yang atasnya sama yang bawah, sama, kita blok saja 2 baris. Kita pergi ke menu layout, kita pilih delete, kita pilih yang bagian delete row, maka otomatis 2 baris tersebut akan terhapus. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menghapus kolom? Sama, misalkan untuk kolom nama ini kita hapus, kita blok saja kolom nama ini. Kita pergi ke menu layout, delete, kita pilih yang delete kolom untuk menghapus kolom nama. Kita klik delete kolom. Nah, otomatis kolom nama akan terhapus. Bagaimana Sobat NVIDIA? Sangat mudah sekali kan untuk menghapus baris dan kolom pada tabel kita. Nah, misalkan tadi kan ada beberapa pilihan ya. Misalkan kita blok dulu di sini. Di sini ada pilihan, ada delete cell dan juga ada delete tabel yang belum kita pelajari. Nah, kalau kita klik delete tabel, otomatis tabel kita semuanya akan terhapus. Itu untuk menghapus semuanya, jadi tidak perlu secara manual lagi. Nah, saya ulangi lagi ya supaya Sobat NVIDIA paham. Untuk menghapus baris, cukup kita blok baris yang akan kita hapus, pergi ke menu layout, pilih tombol delete dan pilih bagian yang delete row atau delete baris. Maka secara otomatis barisnya akan terhapus. Untuk menghapus tabel, untuk menghapus kolom, pilih atau blok dulu kolom yang akan kita hapus. Misalkan kolom nama, pergi ke menu layout, pilih bagian delete dan pilih yang delete kolom. Maka akan otomatis kolom atau bagian yang nama akan terhapus. Nah, bagaimana Sobat NVIDIA? Sangat mudah sekali kan tentang cara menghapus baris dan juga kolom. Nah, untuk tutorial yang terakhir atau yang ketiga yaitu tentang cara penomoran otomatis. Nah, di sini saya sudah menyediakan kolom atau baris nomor. Biasanya kan untuk kolom nomor pasti isinya kan ada nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalkan kita akan mengisikan, biasanya kan kita manual seperti ini ya, 1, 2, 3, tentu saja itu akan sangat lama sekali. Kalau kita hanya ada 5 baris atau 5 kolom, tentu sangat cepat. Tapi kalau misalkan kita ada 100 baris atau 100 kolom, maka akan sangat lama sekali kalau kita mengisikannya satu per satu. Nah,
Bagaimana sih cara untuk membuat nomor otomatisnya tersebut? Caranya sangat gampang sekali. Kita taruh dulu kursor di bagian nomor ini ya. Ini center ya. Kalau misalkan nggak center, kita pilih yang like-nya nggak apa-apa. Intinya taruh dulu kursor pada bagian nomor yang kosong ini, yang pertama ini. Lalu kita pergi ke menu bagian yang numbering. Kita pilih numbering, terserah, silakan sobat NVIDIA, atau seperti ini juga bisa, atau yang huruf seperti ini juga bisa ya, angka atau huruf. Nggak apa-apa, misalkan kita pilih yang 1 dan 3 ini ya, otomatis. Nah, di sini sobat NVIDIA bisa lihat, saya besarkan dulu. Nomor satunya sangat mepet sekali ke baris yang sebelah kanan ini. Lalu untuk menengahkan atau untuk merapikannya seperti apa sih? Silakan taruh dulu kursor sampai lamanya seperti ini, lalu klik sampai terblok satunya semuanya. Lalu silakan sobat NVIDIA tekan tombol kombinasi pada keyboardnya, yaitu Ctrl Shift M. Ingat, Ctrl plus Shift plus M tekan secara bersamaan, lalu otomatis tombol 1 atau nomor satunya akan otomatis mengarah pada posisi yang tepat atau posisi yang pas. Kita kecilkan dulu. Nah, untuk menambahkan nomor otomatis ke bawahnya sangat gampang sekali. Pertama, sama seperti tadi ya, kita blok dulu untuk bagian 1 ini. Sangat gampang seperti yang saya contohkan tadi. Nah, seperti ini. Sampai taruh kursor di sebelah kiri nomor 1 sampai berubah menjadi lambang kursor yang miring ke kanan berwarna hitam seperti ini. Kita klik sampai terblok semua 1 ini. Lalu kita pilih copy. Lalu kita blok baris atau kolomnya ini, bawahnya ini sampai paling bawah seperti ini ya, kita blok. Maaf, yang lainnya nama, alamat, keterangannya tidak usah, bagian nomornya aja kita blok. Nah, setelah itu kita klik tombol paste. Nah, otomatis akan tertambahkan secara ke bawahnya. Nah, lalu kalau misalkan kita menambahkan baris lagi, apakah nomor ini otomatis akan menambahkan? Tentu saja nomor ini akan otomatis menambah. Misalkan kita blok saja yang bagian baris kelima ini, kita tambahkan baris satunya lagi, insert below. Nah, maka otomatis akan menambah nomor 6. Atau otomatis nomor itu akan terinput, akan terisi secara otomatis. Misalkan kita blok saja ya semuanya 1 sampai 6 ini kita blok, lalu kita pilih yang insert below, maka otomatis akan menambahkan 6 baris lagi dan nomornya pun juga akan otomatis tertambah ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, itu tadi cara menambahkan nomornya. Cukup dengan blok, lalu kita copy dan kita paste di bawahnya, otomatis akan muncul yang nomor otomatisnya. Bagaimana sobat NVIDIA? Sangat gampang sekali kan cara menambahkan penomoran otomatis dan juga cara menambah baris serta menghapus tabelnya tadi. Sangat gampang sekali kan? Bagaimana? Apakah sobat NVIDIA sudah paham? Jika sobat NVIDIA masih belum paham dengan video tutorial kali ini, silakan sobat NVIDIA ulangi video kami dari awal agar paham, atau bisa ditanyakan di kolom komentar. Atau jika sobat NVIDIA ingin kita memberikan tutorial video yang lainnya, bisa ditanyakan juga di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dasar-dasar buatan tabel di Microsoft Word part kedua kali ini. Silahkan tonton video part pertama jika sobat NVIDIA masih belum menonton video yang part pertama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel NVIDIA Media. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat dan salam sobat NVIDIA.